Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7? Mudah-mudahan kalian masih semangat ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Diana Erinawati pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini kita akan membahas materi KD yang kedua, yaitu klasifikasi makhluk hidup bagian yang kedua. Minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang klasifikasi atau penggolongan makhluk hidup ya. Nah, ternyata makhluk hidup itu banyak sekali ya. Ada yang bentuknya besar, ada yang kecil. Nah, bagaimana dengan makhluk hidup yang sangat kecil? Apakah kita bisa mengamati dengan mata biasa? Ternyata sulit sekali ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengamati makhluk hidup yang sangat kecil supaya terlihat lebih jelas lagi? Kita menggunakan alat yang disebut dengan mikroskop ya. Kali ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian mikroskop. Kalian lihat di sebelah kanan ini ada gambar mikroskop, mulai dari ujung atas sampai ujung bawah. Kita lihat satu persatu. Paling atas namanya lensa okuler. Di bawahnya lensa okuler ada tabung atau tubus, kemudian lensa objektif, meja sediaan, kondensor, diafragma, cermin, kaki, sendi inklinasi, pegangan sediaan, pegangan mikroskop, skrup pengarah halus, dan skrup pengarah kasar. Nah, ada dua bagian besar ya yang menyusun mikroskop. Yang pertama adalah bagian optik. Kenapa disebut optik? Karena ini berhubungan dengan lensa atau tersusun dari lensa dan cermin. Satu, lensa okuler, yaitu lensa yang berhubungan dengan mata langsung pengintai. Fungsinya untuk memperbesar bayangan objek. Ada 3 buah lensa, yaitu perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Yang kedua adalah lensa objektif, lensa yang berada di dekat objek. Fungsinya untuk memperbesar bayangan benda. Terdiri dari 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Kalian boleh memilih salah satu pada saat penggunaannya. Kemudian yang ketiga adalah diafragma. Fungsinya untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Yang keempat adalah cermin. Ada 2 ya, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin fungsinya untuk mengarahkan cahaya pada objek. Cermin datar digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi atau terang. Cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya pada saat pencahayaan kurang ya. Jadi cermin ini ada di satu tempat, jadi bolak-balik ya. Permukaan yang atas atau permukaan yang satu adalah cermin datar dan permukaan yang lainnya adalah cermin cekung. Kemudian bagian yang kedua yaitu bagian mekanik. Tersusun dari tabung mikroskop, meja sediaan, klip atau penjepit objek, lengan mikroskop. Tabung mikroskop ini fungsinya adalah menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Kemudian meja preparat sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang diamati. Bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan sinar. Yang ketiga adalah klip atau penjepit objek untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Bagian yang keempat adalah lengan mikroskop ya, untuk memudahkan saat kita memindahkan atau membawa mikroskop. Bagian yang kelima disebut dengan mikrometer atau pemutar halus. Fungsinya untuk menggerakkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Bagian yang keenam adalah pemutar kasar atau makrometer untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat. Bagian yang ketujuh adalah kondensor untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Bagian yang kedelapan adalah kaki mikroskop. Fungsinya untuk menyangga atau menopang mikroskop. Nah, setelah tadi kita belajar tentang bagian-bagiannya, kita lanjutkan dengan langkah-langkah menggunakan mikroskop. Langkah pertama, ambil mikroskop dari kotak penyimpanan. Ya, hati-hati ya. Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian letakkan di tempat yang datar.
kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Langkah yang kedua, putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai dengan bunyi klik pada revolver. Langkah yang ketiga, pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Cahaya tampak terang berbentuk bulat itu atau disebut dengan lapang pandang seperti yang terlihat pada gambar. Langkah 4, siapkan preparat yang akan diamati, kemudian letakkan di meja. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Kemudian jepitlah preparat dengan penjepit objek. Langkah yang kelima, aturlah fokus untuk memperjelas gambar dengan cara berikut. Putar pemutar kasar atau makrometer secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler ya. Kemudian putar pemutar halus atau mikrometer secara perlahan juga sambil dilihat dari kaca okuler. Langkah yang keenam, setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran yang kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran mulai dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga terdengar bunyi klik. Ya, usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, maka kamu harus mengulangi lagi dari awal ya. Nah, kalau tadi kita belajar tentang langkah menggunakan mikroskop, kita lanjutkan dengan pembagian 5 kingdom atau 5 kerajaan menurut Whittaker. Whittaker adalah seorang ilmuwan yang berkebangsaan Amerika Serikat. Ini membagi ya organisme menjadi 5 kingdom. Kingdom yang pertama Monera, 2 Protista, 3 fungi, 4 plantae, dan yang kelima adalah animalia. 1 untuk kingdom Monera. Ya, kingdom ini terdiri dari makhluk hidup bersel satu yang memiliki strukturnya masih sangat sederhana. Bentuk selnya bervariasi, bisa basilus atau batang, kokus atau bulat, dan spiral. Tipe selnya prokariotik, tidak memiliki membran inti sehingga inti sel tidak tampak, dan memiliki dinding sel ya. Kalian perhatikan di sebelah kanan itu adalah contoh-contoh dari kingdom Monera. 2. Kingdom Protista. Anggota dari kingdom Protista terdiri atas makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Ada yang menyerupai tumbuhan, yaitu mendapatkan makanan dengan cara fotosintesis. Ada juga yang menyerupai hewan, ada juga yang menyerupai jamur, yaitu memperoleh makanan dengan memakan organisme yang lain ya. Sebelah kanan itu adalah contoh dari kingdom Protista. Kingdom yang ketiga adalah fungi atau jamur. Ini makhluk hidup bersel satu ataupun bersel banyak. Bersifat heterotrof, menggunakan senyawa organik sebagai sumber makanan dan tidak dapat membuat makanan sendiri. Mempunyai inti sel, mempunyai dinding sel, tidak mempunyai klorofil, dan hidupnya sebagai saprofit. Contohnya kalian perhatikan di sini. Ada 3 jenis ya, ada 3 contoh dari jamur ya. Jamur yang paling atas itu bisa dikonsumsi ya, jamur tiram. Kemudian jamur yang sebelah kanan itu adalah jamur yang beracun. Warnanya merah mencolok ya. Kemudian yang bagian paling bawah itu adalah jamur yang tumbuh pada sisa-sisa kayu ya. Kemudian yang keempat, kingdom plantae atau tumbuhan merupakan organisme multiseluler dan eukariotik. Sifatnya autotrof, dapat mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik ya. Kemudian dapat melakukan fotosintesis karena memiliki klorofil. Sel-sel tumbuhan akan membentuk jaringan dan organ. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel dan berkembang biak secara seksual dan aseksual atau generatif dan vegetatif atau kawin dan tidak kawin. Kita lanjutkan yang berikutnya,
Plantae ini dibagi menjadi 3 golongan besar. Yang pertama adalah lumut, yang kedua paku, yang ketiga tumbuhan biji. Ciri-ciri tumbuhan lumut atau bryophyta ya, memiliki bentuk menyerupai akar, batang, dan daun, tetapi bukan akar, batang, dan daun yang sejati. Tidak ditemukan adanya jaringan pembuluh pada alat tubuhnya. Pengangkutan air dan garam mineral berlangsung dari sel ke sel secara lambat. Tubuhnya berukuran 0,5 cm sampai 15 cm. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase kawin atau gametofit dan fase tidak kawin atau sporofit yang disebut dengan metagenesis. Fase sporofit menghasilkan spora, fase gametofit menghasilkan gamet atau sel kelamin. Gambarnya ada di sebelah kanan. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan paku atau pteridophyta ya, merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh karena mempunyai pembuluh kayu atau xilem dan pembuluh tapis atau flum. Mempunyai organ tubuh seperti akar, batang, dan daun sejati. Daunnya mengandung klorofil untuk berfotosintesis. Daun yang mengandung spora disebut sporofil yang merupakan daun fertil atau subur. Daun yang tidak mengandung spora dan hanya untuk fotosintesis saja disebut dengan tropofil yang merupakan daun steril atau mandul. Ciri khas tumbuhan paku adalah ujung daun tumbuhan ketika masih muda itu menggulung. Paku berkembang biak dengan spora dan mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Kalian perhatikan gambar sebelah kanan. Itu adalah ciri khas dari tumbuhan paku, yaitu daun mudanya menggulung. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhan biji yang disebut juga dengan spermatofita ya. Tumbuhan spermatofita dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu gymnospermae dan angiospermae. Angiospermae dibagi lagi menjadi 2, yaitu monokotil dan dikotil. Nah, untuk tumbuhan yang pertama yaitu berbiji terbuka atau gymnospermae. Pada umumnya berbentuk perdu atau pohon, mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Bentuk perakaran tunggang, daun sempit, tebal, dan kaku. Tulang daun tidak beraneka ragam, tidak memiliki bunga sejati, bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah, alat reproduksinya berupa strobilus. Strobilus jantan menghasilkan sel kelamin jantan dan strobilus betina menghasilkan sel kelamin betina. Kalian perhatikan gambarnya yang sebelah kanan. Itu yang atas adalah contoh dari tanaman gymnospermae, yaitu pohon pinus. Yang bagian bawah itu adalah strobilus betina, dan yang berbentuk lancip itu ya, hampir seperti kerucut, itu adalah strobilus jantan. Kemudian tumbuhan yang berikutnya adalah tumbuhan angiospermae atau berbiji tertutup. Di sini dicontohkan tanaman bunga sepatu ya. Ciri-cirinya adalah berupa pohon, herba, perdu atau semak. Tubuhnya terdiri dari bunga, daun, batang, dan akar. Bijinya terlindungi oleh bakal buah, terjadi pembuahan ganda. Daun buah berdaging tebal, daun pipih, tulang, daun beraneka ragam. Bentuk tulang daun bervariasi, bisa lurus, menjari, atau menyirip. Daun umumnya lebar, tunggal, dan majemuk. Reproduksinya bisa generatif, bisa vegetatif. Batangnya ada yang mempunyai kambium dan ada juga yang tidak berkambium. Batangnya bercabang atau tidak bercabang, dan akarnya ada yang serabut, ada juga yang tunggang. Kemudian yang berikutnya, tumbuhan angiosperma ini kan terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah tumbuhan monokotil atau kita biasa menyebut tumbuhan berkeping biji 1 ya. Ciri-cirinya adalah akarnya serabut, jumlah kotiledonya 1 atau keping bijinya 1 ya. Kemudian tulang daunnya sejajar, batangnya tidak berkambium, batang tidak bercabang, dan bunga berkelipatan 3. Kemudian tumbuhan dikotil.
Akarnya berupa akar tunggang, jumlah kotiledonya 2, tulang daunnya menyirip atau menjari, batangnya berkambium, batang bercabang, dan bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Nah, itu tentang tumbuhan. Yang berikutnya adalah kingdom yang kelima, yaitu animalia atau hewan ya. Terbagi menjadi 2 berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang. Yang pertama adalah avertebrata, yaitu tidak bertulang belakang. Yang kedua, vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, untuk avertebrata di sini ada 8 ya. Yang pertama ada porifera. Contohnya adalah Euspongia, yaitu hewan yang berpori. Yang kedua adalah solenterata, yaitu hewan yang tubuhnya memiliki rongga. Contohnya ubur-ubur. Yang ketiga, platyhelminthes, yaitu cacing yang pipih. Contohnya adalah cacing hati. Yang keempat, nemathelminthes adalah cacing gilik. Contohnya cacing perut. Kemudian yang kelima, annelida atau cacing gelang. Contohnya adalah cacing tanah. Yang keenam, moluska, hewan lunak. Contohnya siput, cumi-cumi, gurita ya. Kemudian yang ketujuh, arthropoda, ini hewan yang tubuhnya atau kakinya memiliki ruas-ruas. Contohnya ada udang, ada kepiting, kemudian belalang, dan serangga yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah echinodermata, hewan berkulit duri. Contohnya adalah bintang laut. Kemudian golongan yang kedua yaitu vertebrata atau hewan bertulang belakang. Ini dibagi menjadi 5 kelompok. Viscus, contohnya adalah ikan koi. Yang kedua amfibia ya, contohnya katak. Yang ketiga reptilia, hewan yang melata. Contohnya adalah ular. Kemudian yang keempat ini adalah aves, bangsa unggas. Contohnya burung jalak, burung kakatua. Kemudian yang terakhir adalah mamalia, hewan menyusui. Contohnya kucing, anjing, tikus, kemudian sapi, kambing, dan sebagainya. Nah, ternyata selesai sudah materi kita untuk pagi ini ya. Di sini ada 5 latihan soal yang harus kalian kerjakan ya. Latihan soal yang pertama, mengapa ikan, sapi, katak, ayam, dan ular diletakkan pada filum yang sama, tetapi tingkatan spesies tidak sama? Coba jelaskan. Nomor 2, pada sungai yang belum mengalami pencemaran sering ditemukan siput air dan cacing planaria. Termasuk kelompok apakah kedua hewan tersebut? Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Ini ada 3 gambar ya, gambar belalang, gambar kupu-kupu, dan capung. Berdasarkan ciri-ciri apakah hewan-hewan tersebut dimasukkan ke dalam kelas serangga? Jelaskan. Soal yang keempat, perhatikan gambar berikut. Di situ disajikan 4 gambar dari makhluk yang atau hewan-hewan yang hidup di air ya. Cari persamaan dan perbedaan dari hewan-hewan tersebut, kemudian kelompokkan hewan-hewan tersebut. Dan soal yang terakhir, Ida menemukan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri tulang daun sejajar, berbentuk seperti pohon kelapa, batangnya tidak bercabang, terdapat bangun seperti kerucut. Tumbuhan apakah yang ditemukan oleh Ida? Berikan contoh tumbuhan lainnya yang sekelompok dengan tumbuhan yang ditemukan oleh Ida. Tadi itu adalah 5 soal yang harus kalian kerjakan ya. Dan jangan lupa siapkan diri kalian untuk penilaian harian pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih ya. Jangan lupa selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.